Tolong ditampilkan videonya. Kita mulai kuliah kita ya dengan bab baru. Kita masuk ke filter sekarang ya. Masuk ke filter. Nah, dari namanya saja sudah ketahuan fungsinya ya, namanya filter. Jadi fungsinya adalah untuk menyaring. Ya. Menyaring. Nah, yang disaring itu apa? Nah, ini adalah frekuensi gitu ya. Di sini disaring adalah frekuensi. Jadi ya kalau yang ini biasanya dipergunakan untuk radio, ya. Frekuensi radio. Artinya frekuensi yang dipancarkan. Karena yang dipancarkan itu banyak, termasuk di situ yang radio itu sebenarnya itu masuknya televisi, wireless gitu ya, termasuk ya. Karena yang dipancarkan itu banyak, sehingga kita perlu untuk memfilternya mana yang mau kita ambil dari filter tersebut ya. Jadi mana yang mau kita ambil. Tidak semuanya, kalau semuanya nanti kacau informasinya. Nah, makanya di sini akan difilter. Ada nanti filter itu terbagi dari beberapa jenis. Ada yang bawahnya saja yang kita pokoknya dari nilai tertentu ke bawah nggak diambil, ke atasnya diambil. Ada kebalikannya dari frekuensi paling rendah sampai frekuensi tertentu ke bawahnya. Di atasnya tidak. Nanti ada juga filter yang diantaranya. Itu yang banyak yang digunakan untuk telekomunikasi ya. Karena dia kenapa batasnya ada, karena frekuensi itu juga sangat terbatas. Seperti untuk radio, kemarin kita bahas itu, AM hanya frekuensi tertentu, FM juga frekuensi tertentu, di luar tidak bisa. Televisi juga begitu, ada yang VHF, ada yang UHF, ya, hanya nggak ada lagi ininya. Nah, kecuali kita pindah tempat gitu ya. Nah, makanya frekuensi terbatas, makanya dibagi-bagi, namanya di kanal-kanal ya. FM itu dari 88 sampai 108 MHz ya. Dan seterusnya yang lainnya juga gitu. Makanya kenapa nanti ada band pass filter namanya ya. Jadi filternya ada yang diambil dari frekuensi tertentu. Jadi ada 5 respon nanti. Walaupun sebenarnya yang respon yang kelima itu sebenarnya dia sebenarnya bukan filter, ya. Tapi nanti ada fungsinya sendiri. Ya. Kemudian ada filter tersebut aktif dan ada filternya pasif. Nah, tentu dari komponen yang membuatnya ya. Kalau komponennya komponen pasif, berarti dia filter pasif. Komponen aktif, pasti ada komponen aktifnya, berarti dia filter aktif. Nanti ada, karena filter pasif itu ada batasnya, maka nanti ada komponen aktif. Komponen aktif itu ada 3 ya, sebenarnya 2 transistor sama op-amp. Transistor itu bagi 2, ada bipolar, ada unipolar atau keluarga FET gitu ya. Nah, itu dia buat yang aktif. Apa nanti aktif, itu apa pasif nanti. Kemudian respon, nanti kita lihat respon frekuensinya ya. Ada yang disebut respon breakthrough, itu ideal. Mau kita seperti itu. Seperti digital, pokoknya setelah 01. Nah, tetapi karena dia filter terbuat dari komponen L dan C sama R, nah, tidak bisa dia dari nilai tertentu langsung 0. Atau dari 0 langsung besaran tertentu. Bisa dia perlu waktu. C itu. Sehingga dia ada nanti kemiringannya. Nah, semakin tinggi ordernya, berarti rangkaian ordernya, berarti komponen C atau L yang semakin banyak, sehingga kemiringannya itu akan semakin tajam. Semakin sedikit dia, berarti ordernya makin kecil, berarti dia semakin landai. Sehingga kemungkinan frekuensi yang lolos masih ada, ya, karena landainya. Jadi filternya nanti gimana kita menerangkan terminologi filter, nanti pass band, ya, stop band, kemudian ada cut off, ada key, react, dan order nanti ya. Kemudian baru filter aktif dan pasif.
Dan juga ada seperti penguat juga filter nanti ada yang kaskade ya. Jadi tujuannya nanti apa? Untuk membuat ordenya lebih tinggi sehingga nanti kemiringannya semakin tajam. Mendekati nanti yang brick wall tadi yang tegak lurus gitu ya. Itu tidak ada filter yang tegak lurus, tetap ada kemiringannya. Jadi di telekomunikasi hampir semua ya, telekomunikasi itu menggunakan filter. Seperti radio, televisi, seluler gitu ya. Pokoknya yang telekomunikasi ya, yang frekuensinya dipancarkan itu dia pasti menggunakan filter. Karena frekuensi yang dipancarkan itu bukan hanya satu kita saja yang memancarkan, orang lain juga macam-macam ya. Jadi kita perlu filter. Nah, kalau di radio televisi ada tunernya itu ya. Sedangkan kalau di seluler dia sudah ada. Kalau umpama kita gunakan GSM, gitu ya, pakai frekuensi berapa gitu kan. Karena tiap negara juga ada berbeda, walaupun hanya beberapa jenis ya. Ada 900, ada 1800 MHz gitu kan. Nah, cuman dia terbatas dibandingkan dengan radio dan televisi yang jumlah frekuensinya banyak, apalagi frekuensi yang lain gitu ya. Nah, di sini filter pasif itu dia mudah untuk dibuat ya. Jadi kita filter itu untuk melewatkan atau kita yang mengambil frekuensi yang kita inginkan. Nah, kalau filter pasif dia mudah dibuat, dia hanya terbuat dari tahanan, kapasitor dan induktor. Jadi RLC. Ataunya dua di antaranya. R-nya pasti ada ya. Nanti L dan C-nya bisa gantian atau nanti dua-duanya ada. Nah, karena komponen itu adalah kapasitor dan induktor. Jadi filter pasif tersebut dia menggunakan frekuensi di atas 1 MHz. Dia tidak mempunyai penguatan daya. Ya. Ada ya, karena outputnya lebih rendah daripada input. Tidak ada penguat. Pasif ya. Sehingga relatif sulit untuk ditala atau ditetapkan gitu ya. Untuk frekuensi tertentu dia akan bergerak-gerak gitu ya. Susah. Jadi dia di atas 1 mega, kemudian dia lebih susah ditala. Dia ada penguatan daya. Sebenarnya nggak ada penguatan daya, nggak masalah. Nanti kita masuk penguat yang kita pelajari kemarin kan. Tapi ini relatif sulit ditala. Dan frekuensinya di atas 1 MHz. Sedangkan filter aktif, dia dibuat sama dengan resistor, kapasitor, ya. Kemudian dia ada penguat operasionalnya, op-amp, ya. Jadi ada, sehingga dayanya nanti bisa lebih besar daripada 1. Ini biasanya untuk frekuensi yang lebih kecil ya, di bawah 1 MHz. Dan dia mudah diatur. Berarti bukan di atasnya enggak ini ya, berarti lebih baik dia digunakan pasif, dia lebih baik digunakan di atas 1 mega, sedangkan di bawah 1 mega. Jadi dia fungsinya tadi adalah untuk memisahkan sinyal atau frekuensi ya yang diinginkan. Mana sinyal yang diinginkan diloloskan, dan sinyal yang tidak diinginkan diblok. Jadi akan nanti meningkatkan suara atau gambar atau mengubah sinyal dengan cara lain ya nanti akan ada. Jadi kita sebelum masuk ke yang sesungguhnya kita masuk dulu yang idealnya. Respon ideal dari filter ini. Bentar ya. Ini respon idealnya. Ya. Jadi namanya ideal itu tidak akan pernah ada kan? Di dalam apa namanya sesungguhnya dalam respon ideal. Jadi dia benar-benar nanti filter tersebut seperti backwall tadi ya, kotak, benar di kotak kayak bata, benar kotak. Jadi ada 5 jenis filter tadi, low pass filter lolos bawah, high pass filter lolos atas, pass band filter nanti berarti dia yang diloloskan di antara dua frekuensi, kemudian stop band itu yang di stop di antara dua frekuensi. Kemudian ada yang all pass, berarti semuanya. Nah, nanti yang all ini agak berbeda sedikit, dia bukan filter, tapi dia fungsinya lebih nanti ke fasanya. Ini low pass filter, ini yang idealnya ya seperti ini gambarnya. Jadi dia namanya low ya, dari mulai ada frekuensi sampai frekuensi cut off. Nah, ini ya, sampai frekuensi cut off, ini FC, frekuensi cut off ya.
Frekuensi kontak, pokoknya setelah frekuensi cut off langsung tutup. Nah, ini idealnya seperti itu, di atasnya tidak diterima lagi. Pokoknya dari 0 sampai 100 mega ya, 100 mega langsung. Nah, idealnya seperti itu. Pokoknya dari 0 sampai 100, pas 100 mega dia tidak ada lagi menerima, langsung ditolak. Nah, di sini dia di antara 0 sampai frekuensi cut off-nya tadi ya, sampai disebut pass band. Berarti band atau ruang yang diloloskan, frekuensi yang diloloskan. Kemudian di atas frekuensi cut off disebut stop band, berarti frekuensi yang tidak diterima lagi, yang ditolak. Nah, itu dia. Jadi yang diterima adalah di pass band-nya dari 0, berarti lebih dari 0 ya, kalau 0 nggak ada frekuensi ya, dari frekuensi di atas 0 sampai nanti frekuensi cut off-nya. Nah, itu dia. Kemudian dia langsung roll off. Langsung ke 0, roll off turun gitu ya. Roll off turun. Oh, nah, ini yang tidak akan pernah didapat di dalam realitas sesungguhnya. Jadi transisinya langsung 0. Sebenarnya ada transisi dia miring nanti ya. Sehingga satu filter low pass filter itu idealnya mempunyai atenuasi atau kilang sinyal sebesar 0. Di sini nggak ada. Sebenarnya ada penurunan ya sedikit ya, walaupun kecil ya. Nah, idealnya ya karena dia datar begitu ya, tidak ada pengurangan sinyal. Dari sini sampai sini sama kan. Itu baru tutup pada pass band-nya. Sedangkan pada stop band-nya langsung tak berhingga, langsung habis ya, tidak berhingga ya. Nah, padahal nanti dalam kenyataannya tidak seperti itu. Kenapa? Nanti ada. Kenapa dia tidak dapat yang ideal. Kemudian, lepas filter tersebut yang idealnya mempunyai fase 0 di semua frekuensi passbandnya. Tidak ada bergeser fasa. Fasa tidak bergeser. Di pergeserannya 0 ya di dalam ini ya. Nah, filter, pergeseran fasanya 0, ya berarti sinyal sinyalnya dipertahankan ya, aman. Ideal ketika kita lihat. Tapi dia pasti ada pergeseran sedikit ya. Ini contoh ini itu respon. Kemudian yang kedua adalah high pass filter. Filter lolos atas. Kalau tadi bawah, sekarang di atas ya. Jadi tadi di sini yang stop bandnya dari 0 sampai cut off, tadi pass band, sekarang stop band. Mulai dari frekuensi cut off sampai tak terhingga nanti disebut pass band. Kebalikannya ya. Jadi dia sama, di atenuasinya di pass band ini tidak ada kehilangan 0 ya. Padahal dia ada sedikit nanti perbedaannya ya. Sedangkan di sini dia tidak berhingga. Ada langsung. Ini dari frekuensi ini langsung tutup. Nah, seperti itu dia ya. Ini transisinya. Ini high pass filter. Jadi high pass filter, low pass filter itu dia berlawanan ya. Tadi dari bawah lolos, sekarang yang di atas frekuensi cut off. Kemudian ini yang ketiga. Yang ketiga adalah band pass filter. Nah, namanya band, berarti ada batasnya gitu ya. Jadi dia mempunyai dua frekuensi cut off. Frekuensi cut off rendah dan frekuensi cut off tinggi. Sebelum frekuensi cut off rendah, dia di blok. Di atas frekuensi cut off tinggi, dia juga di blok. Nah, tadi kan enggak, hanya di bawah frekuensi cut off di blok atau di atas frekuensi cut off yang di blok. Sekarang ada dua yang di blok, di bawah frekuensi cut off dan di atas. Di antara itu yang diterima. Nah, dia seolah-olah ini adalah dua buah filter, high pass filter dan low pass filter. Yang dari F1 sampai ke kanannya adalah high. Sedangkan dari sini ke sininya adalah low, gabungan. Ini bisa dibuat untuk jalur lebar, tapi ya untuk jalur nanti frekuensi itu ada jalur lebar, jalur sempit ya. Nanti untuk stop band itu dia jalur sempit. Kalau pass band kita maunya selebarnya, cuman regulasi yang tidak mengizinkan. Nah, ada batas-batas itu ya, regulasi itu dari pemerintah ya, dari malah internasional yang mengatur. Nah, di sini dia ada dua frekuensi cut off. Nah, bisa dia dibuat dari high pass filter dulu, baru digabung dengan low pass filter. Sehingga di order 2 nanti. Untuk jalur lebar, kalau jalur sempit dia pakainya khusus. Ini filter jalur lebar. Band pass filter. Sehingga di sininya tadi atenuasinya mendekati 0, padahal dia ada kurang sedikit ya. Di bawahnya tidak berhingga, di atas tidak berhingga. Antara frekuensi
1 dan frekuensi 2 itu disebut lebar pitanya atau bandwidth. Lebar frekuensi. Kalau tadi tidak terbatas, terutama yang high ya, ini ke atas nggak ada batasnya, pokoknya di atas nih, kalau ke bawah juga masih ada batas ya, karena dia dari 0 sampai tertentu pasti ada apa-apa. Kalau 1 mega ya sampai 1 mega dia lebarnya, 100 mega 100 mega lebarnya. Kalau high tidak ada batasnya, dari ini sampai nggak ada batas. Dan kan kalau band hanya lebih kecil frekuensinya. Frekuensi 1, frekuensi 2 dikurang frekuensi 1. Itu di luar itu dia tidak ada. Jadi ada 2 frekuensi cut off-nya ya. Jadi seperti kita bisa membuat dengan high pass filter dulu dengan frekuensi rendahnya ya, dan low pass filter untuk frekuensi tingginya. Ini kalau untuk jalur filter pasif mudah untuk lebar ya, karena penguatannya tidak ada. Nanti untuk jalur filter aktif itu agak sedikit ada penyesuaian ya. Kemudian dia tidak langsung karena dia frekuensinya order 2, yang tadinya frekuensinya itu kalau dia satu gitu ya, satu dapat umpamanya frekuensi tertingginya 100 kilo, frekuensi rendahnya 50 kilo. Kemudian kalau kita gabung itu frekuensi tingginya akan bergeser, frekuensi rendahnya juga akan bergeser. Kalau ordernya lebih dari 1. Nah, itu jadi tidak bisa otomatis digabung langsung dapat, enggak. Dia akan bergeser. Kalau yang high-nya bergeser ke kanan, yang low-nya bergeser ke kiri, sehingga bandnya tadi adanya 100 dikurang 50 ke 50, nanti dia akan berkurang. Ya. Ini bandwidth-nya tadi, frekuensi rendah dikurang frekuensi tinggi. Ini contohnya umpamanya frekuensi cut off adalah 450 dan 460. Nah, bandwidth-nya adalah ya tertinggi dikurangi terendah. Dua sama ya. Dua contoh. Tinggi dikurangi terendah. Nah, di sini terutama telepon itunya ya, karena bandwidth tadi hanya dia dibuat responnya mendekati virtual tadi ideal ya. Jadi supaya apa? Ya supaya nanti tidak ada terjadi interferensi. Interferensi itu adalah jika ada frekuensi yang ada 2 yang berdekatan. Kemudian key dari band pass filter itu adalah tinggi riaknya nanti ya, tinggi riaknya. Ini yang menentukan nanti jalurnya lebar atau jalur sempit. Adalah frekuensi osilasi atau sama frekuensi cut off nanti dibagi dengan bandwidth. Osilasi atau frekuensi ya cut off tadi ya, yang tinggi nanti itu dibagi dengan bandwidth. Contohnya frekuensi osilasinya adalah 200 kHz dengan bandwidthnya 40 kilo. Jadi I-nya 5 ya. Karena 200 dibagi 40. Nah, ini yang menentukan nanti ini filter jalur lebar atau jalur sempit. Nah, ketika Q-nya lebih besar dari 10, ya, maka frekuensi tengah dapat diberikan dengan rata itu ya. Kalau lebih 10 ya, frekuensi osilasinya adalah bandwidth tadi kan antara frekuensi rendah frekuensi tinggi kan. Nah, jika kalau didapatkan nanti F0-nya dia bagi rata-rata. Ya, kakinya lebih besar dari 10 ya. F1 dibagi F2. Bagi 2. Tapi nanti juga ada diakarkan ya, 2. Contohnya ini. Ada 450 dan 60. Jadi frekuensi tengahnya, frekuensi osilasi itu frekuensi tengah ya, frekuensi yang tertinggi. Jadi F0-nya adalah rata-ratanya. Tapi jika Q-nya lebih kecil dari 1, itu disebut nanti jalur sempit. Nah, itu tidak bisa kita buat filter band pass filter tadi dengan low dan high digabung, high dan low ya. Contohnya ini 90 kHz dengan 105. Contohnya bandwidthnya 10 kilo nih kan, bandwidthnya 10 kilo. Nah, nanti frekuensi tengahnya adalah akar dari F1 kali F2. Sehingga nanti dapatnya adalah hampir 100 kilo ya. 105 dengan 95. Bagi rata-rata tadi kan dapatnya adalah bersama ya kan.
Jadi key-nya adalah F0-nya dibagi dengan bandwidth. Apanya adalah 10. Nah, ini jalur sempit gitu ya. Nanti jalur sempit dia khusus ya. Ini kalau dia band ya, bandnya. Jalur sempit, jalur lebar itu hanya band pass filter. Ini hanya contoh lagi sama dengan tadi. 3.300 dengan 350. Frekuensi tengahnya kira-kira 1.000. Kalau kita bagi 2 dengan tadi kan 3.600 bagi 2, berarti 1.500, 1.800 ya kita. Jadi kenapa dia seperti ini? Karena dia adalah logaritmis ya. Kenapa dia nggak harus kan tengah seperti yang tadi 300 ditambah 3.300 gitu kan. Kurangi ya 3.000, dapat 3.000 bagi 2 1.500 kan. Itu dapatnya 1.000. Nanti kita lihat nanti karena dia tidak linear frekuensinya. Jadi band stop adalah kebalikan daripada band pass. Band stop itu kebalikan dari band pass filter. Kalau tadi dia antara F1 dan F2 yang diterima. Yang di bawahnya ditolak. Ini kebalikannya antara F1 dan F2 yang ditolak. Yang di bawah terima dan diterima. Jadi kebalikannya. Jadi seperti kita membuat dua filter juga tadi. Low, nah, tadi high-nya dulu baru low. Sekarang dia low dulu baru high. Nah, cuman ini untuk band pass filter tidak bisa seperti itu kita buat. Karena dia jalur sempit ini dibuat sekecil mungkin. Kenapa? Dia gunanya digunakan untuk pembatas antara kanal 1 dengan kanal 2 supaya di tengah-tengah antara perbatasan tidak ada terjadi interferensi. Jadi frekuensinya tidak digunakan. Ini dia. Yang di bawah F1-nya adalah suatu frekuensi tertentu, orang digunakan orang lain, di atasnya juga digunakan. Di antaranya itu tidak dipergunakan. Nah, sehingga tidak akan terjadi interferensi antara frekuensi tertinggi yang di kiri dengan frekuensi terendah yang di kanan. Ini dibatasi frekuensi tidak digunakan. Makanya dia jalur sempit karena dia memang nggak digunakan hingga menghindari terjadi interferensi antara dua kanal yang berdekatan. Kalau langsung itu itu akan kekuatan daya. Yang kuat dia akan mengalahkannya kecil. Jadi umpamanya 1.000 langsung berikutnya umpamanya frekuensinya band yang pertama umpamanya 900 sampai 1.000. Kemudian yang kedua 1.000 sampai 1.100 bisa begitu. Jadi di antaranya ada yang sedikit. Jadi seperti 1.900 sampai 1.000, nanti yang keduanya mulai dari 1.001 sampai 1.101 umpamanya. Jadi ada 1 kilo atau 1 mega tadi ya yang hilang, yang tidak digunakan. Sehingga nanti tidak saling mengganggu. Kemudian ini sama dengan tadi ya, jalur sempit jalur lebarnya dengan band pass filter. All pass filter, nah dari namanya sudah ini kok all semua diloloskan. Ini seperti tidak lazim sebagai filter ya. Jadi dia mempunyai atenuasi 0 atau tidak ada penurunan daya di sepanjang frekuensi. Sebenarnya disebut filter karena terdapat pada fasanya ya. Jadi fasanya dan sinyal yang dilaluinya. Gunanya nanti adalah dia akan meloloskan semua frekuensi, tetapi nanti tidak menggeser fasanya. Jadi ya, tidak menggeser fasa. Nah, kalau dari rangkaian nanti ada dia yang menggeser fasanya. Nah, itu dia. Jadi dia tidak menyaring ya. Nah, ini pertama kita masuk filter pasif dulu. Ada satu nih ya sebenarnya, ada satu dulu. Nanti ada satu, ada dua langsung. Filter pasif. Jadi sebelum kita masuk yang aktif, kita bahas dulu filter pasif karena dia ini rangkaiannya lebih sederhana. Untuk kalau tadi dia kan dipergunakan di atas 1 mega kalau ini ya. Tapi untuk frekuensi rendah sampai 100 kHz, filter pasif biasanya terbuat dari rangkaian RC. Kemudian di atas 100 kHz, nah, bisa dibuat dengan komponen RLC. Tapi ordernya sudah 2 minimal. RLC di atas 100 kilo ya. Di bawah 100 kilo menggunakan rangkaian RC biasa.
Namanya pasif, dia hanya terdiri dari komponen pasif seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Tidak ada penguat. Dia tidak memiliki elemen penguat sehingga dayanya lebih kecil dari satu penguatan daya. Tidak ada penguatan transistor, op-amp, sama umpamanya FET ya. Sehingga nanti tidak memiliki gen sinyal atau penguatan, jadi penguatan sinyal. Sehingga tingkat output selalu lebih rendah daripada input. Sama aja, enggak, apalagi lebih besar ya. Filter ini di bawahnya filter order 1 ya. Jadi dia menghubungkan bersama resistor dengan kapasitor ya secara seri. Input sedangkan outputnya diambil dari persimpangan dua komponen R dan C. Nah, ini dia. Low pass filter terdiri dari filter order 1 terdiri dari komponen resistor dan kapasitor. Sisi inputnya adalah resistor, pada outputnya adalah resistor dan kapasitor. Ya. Dua-duanya ya. Output kan dari sini. Itu hanya R. Disebut low pass filter outputnya. Yang input diambil dari ini kan, loop. Nah, jadi dari inputnya R dan C-nya kan. Jadi dari kombinasi seri antara resistor dan kapasitor. Yang outputnya diambil dari C-nya saja. Jadi jenis filter ini disebut filter order 1. Kenapa order 1? Karena hanya satu komponen reaktif. Komponen reaktif itu ada L dan C ya. Nah, ini hanya C, satu. Hanya satu C, berarti order 1. Nah, ini reaktansi kapasitifnya. Kalau L nanti reaktansi induktif ya. Xc adalah 1/2 Fc. F itu ada frekuensi, C-nya kapasitor. Ohm ya. Jadi 1/2 Pfc. Sedangkan kalau L nanti XL dia adalah 2 PFL ya. Kalau C. Sehingga Z-nya impedansinya adalah akar dari R kodat ke resistor kodat ya ditambah XC. Tidak C ya. Kalau C dia tidak bisa dijumlah. Ohm dengan alat nggak bisa dijumlah. Dijadikan dia dulu C-nya menjadi ohm. Per 2 pi FC membesar ohm dengan ohm. Sehingga AV-nya adalah output per input ya. Output ini adalah XC. Sedangkan inputnya ada R dan C kan. Z. XC per Z. Z itu adalah akar R kuadrat ditambah X kuadrat. Tidak bisa R kuadrat ditambah C kuadrat. Karena C kuadrat berarti dia farad. Tidak bisa dijumlah dengan ohm. Dijadikan dulu ohmnya. Dijadikan ohm dia disebut ya reaktasi kapasitif adalah 1/2 Pf. Gimana berapa frekuensinya? Tidak ada frekuensi ya. Frekuensi dihasilkan nanti frekuensinya dihasilkan dari sini adalah 1/2 PRC per 2 PRC. Ada frekuensi yang ini tadi kita dapatkan. Jadi kita mendapatkan reaktasi kapasitifnya kita cari juga frekuensi. Jadi pergeseran masanya nih. Artus tangan 2 pi F. Mana masuk ya. Kalau frekuensi, jadi dia 1/2 pi FC. Kalau XC 1/2 pi FC. Kan? FC ini FC. Ini 2 masuk. 2 pi FFC. Dua komponen ini masuk ya. 2 pi udah masuk, F masuk, C masuk, R masuk. Artus tangan. Kembalikan ya. Kita ambil contoh. Ya. Low pass filter order 1. Hitung frekuensi cut off. Frekuensi cut off adalah seperti 1/2 Pf. Kemudian pada saat tegangan input pada frekuensi 100 Hz dan berapa ya tegangan outputnya pada saat frekuensi 100 Hz dan frekuensi 10 Hz. Ini respon frekuensi ini untuk yang kedua ini kita menunjukkan bahwa dia setelah melewati frekuensi cut off nanti dia akan outputnya makin rendah. Dari 0 sampai frekuensi cut off dia itu hampir sama. Jadi penurunan sebenarnya ya.
Kalau tadi kan idealnya sama kan, ternyata sama. Ternyata dia. Nah, seperti apa responnya? Nah, kita hitung. Itu baru kita gambarkan. Kalau respon menggambarkan ya. Jadi tadi pertama adalah frekuensi cut off. Jadi frekuensi itu 1/2 pi RC. R-nya 47 kilo, sedangkan C-nya adalah 47 nanofarad. 1/2 pi. Cut off-nya dulu dapat. Baru kita dapat nanti untuk out-nya berapa. Nah dia. Frekuensi cut off-nya 1/2 pi RC. 1 dibagi 2 dikali pi dikali 4700 ohm dikali 47 nanofarad. Satu 4,710 pangkat 3 dan satu 4,710 pangkat min 8, 3 pangkat min 5. Kalau baiknya jadikan 6 ya, bulat. Kalau ke atas bagi 2 nanti. Naik ke atas kan? 10 pangkat kan dikurangi 8 ya dikurang 3, 10 pangkat 5. Itu 100.000 dibagi dengan 2 dikali 3,14 dikali 4,7 dikali 4,7. Atau 1 juta. 9 tadi kurang ya. Tadi hanya 4,7-nya pangkat 3, 47 dengan tetap 9. Jadi dia 3 dikurangi 9, 3 dengan 9 dapatnya adalah 6. 6 naik ke atas. Jadi 10 pangkat 6. Sehingga nanti 10 pangkat 6 dibagi dengan 2 dikali 3,14 dikali 4,7 dikali 4,7. Sama ya. 470 deh frekuensi atasnya. Tadi kita hitung nanti dengan 100 dan 10. 100 berarti masih di bawah ini kan. Berarti masih di dalam apa namanya band pas filternya. Sedangkan 10 kilo sudah di luar. Karena 10 kilo ini kilo aja enggak ya. 10 kilo. Di luar pas band ini, stop bandnya. Apa outputnya. Ngeceknya gitu ya. Ini untuk ngecek kita. Sama. Pada untuk out tadi. Ingat lagi out. Nah, yang cari ini kan adalah in dikali X dibagi Z. Kita cari X dari Z. Sampai in. Out-nya. Ini kan ini 10 ya. Ini 10. Nah, apa? Ini untuk membuktikan dapat ya. Jadi dia di bawah 270 harusnya dia out-nya sekitar 10. Tapi dia pasti kurang ya. 0 dan di atas 0 baru ke bawahnya dia akan turun sedikit, sedikit. Di atas ini di atas 7,2, di sini di atas 7,2 berarti dia sudah 0 langsung benarnya. Kalau idealnya ya, tapi kelihatannya enggak. Ya. Ada walaupun jadi XC kan. Nanti dia karena nanti out itu adalah V in dikali XC per Z. X-nya adalah 1/2 pi FC ini dianggap F-nya ini ya frekuensinya nih 100. Jadi 1 dibagi 2 dikali pi dikali 100 ya F dikali 47. Dapatnya 33 kilo ini. 8 1843 ohm. Nah, out-nya apa? Nah kan tadi dicari dulu Z-nya ya. Z-nya curang sini. Bagusnya di Z dulu. Langsung aja udah. C-nya dapat, harusnya di Z dulu. R kuadrat ditambah 33.863 kuadrat. Ya kan? Ya. Apa? Ini masuk akarnya sini ya, nyambung semua ya ini ya. Saya nekan dulu deh. Supaya nanti kalian jangan sampai salah ini ya. Saya lanjutkan lagi yang tadi. Ini langsung Z-nya kita hitung dalam rumus atau cari sendiri boleh juga boleh ya. Jadi 33.810 dibagi dengan akar dari 4.700 kuadrat ditambah 33.863 kuadrat. Hasilnya dapat 9,9 volt ya. Katanya dia tadi kan tetap harusnya 10 ya, tapi enggak. Mendekat frekuensi 100 saja sudah turun sedikit kan. Jadi kalau frekuensi 200 lebih kecil lagi.
Frekuensi 720 pasti dia lebih kecil lagi. Tapi pengurangannya kecil sedikit ya. Nah, ini yang di luar. Nah, yang kata idealnya kan langsung nol ya. Nah, idealnya kan nol harusnya. Nah, sama enggak? Pada 10 kilo ya. Jadi cari lagi XC-nya. F-nya jadi 10, yang lain sama. 2 dikali Pi 3,14 dikali ini salah, ini bukan 100. Ini adalah 10 kilo ya. 10 kilo. Ada copy paste nih. Nah, 10 kilo nih ya, hasilnya sama. Kali 10 kilo ya, dikali 47 nanofarad. Sama dengan tadi, ini 10 kilo. Berarti kilo kurang pangkat 3 ya, pangkat 6, naik 1 juta. Dibagi 2 dikali 3,14 dikali 10 dikali 47. Apa nih? Jadi pembaginya lebih besar kan? Nah, tadi pembaginya hanya 100 Hz. Lalu sekarang 10.000. Nah, makanya hasilnya lebih kecil. Makanya sama nih, cuman tadi 33.000, sekarang 338. 300 di bawah 400 ya. Nah, sehingga nanti V-out-nya XC-nya sama. Tidak berubah kan? Yang berubah adalah Z. Oh, ini salah. XC-nya 300, salah ya. Salah. 330. Z-nya juga berubah. Ini adalah 330. Koma di sini. Ohm. 338,63 ohm ya. Dibagi, berarti XC-nya semua berubah ya. Ini lebih kecil, ini pasti lebih kecil. Kapalnya adalah di bawah 1 volt, 0, kalau kitanya ideal tadi 0 kan? Di apa? Di luar di atas frekuensi 720 atenuasinya tidak berikan 0. Ini masih ada. Semakin jauh dia semakin. Ini di 720 dia masih harus 10 volt kan, tapi tidak. Ini lebih 9 volt ya. Dengan 720 nih, ini kita bagi 720 gitu kan. Nah, ini dapat XC ini bagi dia akan mendekati. Idealnya nih 0, ini idealnya 10 kan. Nah, sekarang respon frekuensinya. Frekuensi berarti frekuensi di sini ya, 320 ya. Frekuensi, terus SC-nya. Kita harus mencari V-out-nya nanti ya. SC-nya sama 2 pi FC, cuman F-nya sekarang 720 Hz. 20 ya. 2 dikali pi 720 Hz dikali 40. Dapatnya 4705 ohm. Ya. Sama. Ini nanti dinaikkan 10/9 ya. Bagi dengan 2 dikali 3,14 dikali 720 dikali 47. 1 miliar dibagi 2 dikali 3,14 dibagi dikali 720 dikali 47. Dapatnya 4.705 ohm. Kita hitung Z atau langsung juga boleh, nanti Z-nya nanti 4.700 ditambah 4.000, hampir sama kan sini. Diakalkan dapatnya 6.650. Sehingga 6.550 ini lebih besar daripada 4.700 kan. Sehingga X dibagi Z dapatnya 4.000. Ini udah berapa? Udah dapat itu 2 kali. Bentar, saya ini sekalian ya. Supaya nggak 2 kali hitung. Ini udah di atas, udah dihitung Z-nya ya. Ini langsung aja. Ini adalah 6.665 ohm. Biar nggak 2 kali hitung. Nah ya, 4.705 ohm dibagi 6.650.
Dapatnya 0,703. Ini sebenarnya yang mau dicari ini sebenarnya. Ya, tapi tidak semuanya dapat. Nah, dapat ini. Ini adalah pertama tadi ini frekuensi ya, 720 titik ini. Ini datanya semilok nanti ya. Kemudian ini keduanya adalah AV-nya. 0707. Kemudian pada saat frekuensi 720 Hz tadi dia akan turun di sini adalah sebesar ini. AV-nya tadi kan ini kali ya, kita jadikan log dalam dB, jadikan dB. Jadi 0707 ini jadikan dB dia 20 log AV sudah teman dengan AV-nya ya. AV dalam dB ya. AV dalam dB. Nah, sebenarnya adalah 20 log AV sama dengan ya. AV-nya adalah apa tadi? Adalah 07075 gitu ya. 20 dikali log ini dulu dikali 20 dapatnya minus 3 dB. Jadi minus itu berarti bukan lebih kecil dari 0 ya, berarti dia outputnya lebih kecil daripada input. Ini dB-nya 0. Out, AV itu out per in ya. Nah, 0, sekian itu minus. Jadi ada besar log minus, kalau minus error ya. Apa ini minus 3 dB. Jadi pada saat 720 tadi dia akan turun minus 3 dB. Nah, di dua ini dia. Ini jadi koordinat nanti ya. Dan ketiga dengan frekuensi 720. Frekuensinya ke sini dia menggunakan log, sedangkan AV-nya ke atas nanti dia menggunakan linear. Ya. Sehingga responnya seperti ini nanti ininya. Nah, kita gambarkan. Nah, gambarkan nanti ini ya lewat gimana membuatnya ya. Digunakan dengan Corel. Kamu boleh terserah pakai semilok nanti saya dininya saya tambahkan ya di materi pertemuan 9-10 ya. Pertemuan berapa nih ya sebentar lihat. Materi nanti ambil di situ semiloknya ya. Belum saya kirim nanti emang. Analog ya. Analog ini pertemuan 10-12 nanti saya kirim ya. Ininya. Semiloknya. Nanti bisa di-download di situ ya. Nah, buatnya gimana? Nah, ini saya gunakan Corel ya. Gunakan Corel. Yang 720 tadi kan. Nah, ini yang ambil yang pertama dulu. 720 itu yang di atas ya. Yang kuning nih saya ambil. Untuk membuatnya, nah pertama. Nah, sebenarnya ini turun ini ya, ininya ke bawah. Nih. Makanya saya ini gambar ke atas. Idealnya itu ya. Nah. Ini 720. Ini order 1 ya, ini nanti order 2. Ini order. Nah, ini dia. Pertama kita ambil dulu 720 tadi kan. Ini kesininya log nih, lihat. 1 dengan 2 jaraknya nih. 2 dengan 3 makin pendek, padahal selisihnya 1 kan. 3 dengan, nah ini adalah semi log namanya. Ke kanannya dalam log, ke bawahnya sama. 1, ini ke bawahnya jaraknya sama. Nah, sini nih yang. Ini adalah AV-nya, ke kanannya frekuensinya. Nah, yang vertikalnya adalah AV, penguatan dalam dB, dan ke kanannya frekuensi dalam hertz. Nanti kalau kita ambil ini ininya 10 Hz, berarti sampai di sininya 1 dekade namanya ya. 1 dekadenya berarti 1 kilo. Nah, ini 1 dekade sini dulu ya. 1 ininya 100. Kemudian 1 berikutnya 1 kilo. 1 berikutnya lagi 10 kilo. 1 berikutnya lagi 100 kilo. Kalau di sini 1 kilo, berarti ini 10 kilo. Ini 100 kilo gitu terusnya ya. 1 dekade. Dari 1 menuju 1 lagi ya. Nah, ini ada yang 1 dah. Lagi. Nah, kemudian ambil nih 720 ya kira-kira ya. 7 dengan 8 720 berarti segininya lah. Nah, ya, kira-kira.
Jadi ini kita kira ininya ya. Pertama, yang ke atas itu adalah AV dalam dB. Berarti di linear. Ke kanan frekuensi. Nah, ini log ya. Jadi lihat 1 dengan 2, 2 dengan 3 kan sama-sama 1 selisihnya, tapi jaraknya berbeda. Ini log 1, 0. Log 2, log 3, log 4, log 5 sampai log 10. Ini ya. Log 10 sini. 1 dekade nih. Jika kita ambil ini boleh, kita ambil 0 boleh nggak? 0 di sini berarti ini 100. Di sini 10, di sini 100 dan seterusnya. Kalau sampai ambil 10 di sini 10. Ini 100, 1 kilo, 10 kilo. Diambil 100 di sini, pokoknya kali 10 ke kanannya ya. Nah, itu ya 20 saya ambil ini 10. Satu pertama 10. Satu nggak nolnya ya, nggak ada nol, nggak ada frekuensi ya. Mungkin dari 1 dia. 100, 1 kilo. Nah, diambil 7, antara 7 dan 8 ini yang 2, 720 ya. Satu koordinatnya ya. Kemudian tadi yang kedua lagi tadi adalah 0,707 kan? Minus 3 dB-nya, minus 3 dB. Ini dia. Sambil kalau nolnya di sini, mau sambil. Tapi dia satu kotaknya, satu kotak besar ini. Nah, lihat ya. Kotak besar atau nanti 5 garis. Nah, 0, satu kotak besarnya berarti 5 garis sambil 10. Berarti 1 ini 2 kan? Ini 2, 4, 6, 8, 10. Kalau saya ambil di sininya 0, ini 5, jadi bisa di 1, 2, 3, 4, 5. Ya, terserah, boleh ya. Ke bawahnya boleh skalanya. Saya ambil 1 ini 2, boleh ini 1, juga boleh. Ya, penguatannya. Nah, ini saya ambil 5 aja. Ini 10 ya. Ini 0, ini 10. Nah, ya. Ketikan lagi. Berarti kalau 3 dia berarti 1,5 kan? 1,5 garis kecil. 1,5 garis kecil. Ini dia yang frekuensi ini tadi. 1,5 garis kecil. Nah, di atas ini ya. Satu lagi yang hitam ya. 1,5. Tengah-tengah ya. 1,5. Kalau saya ambil ini 1 berarti dia 3 ya. 1, 2, 3 di bawah ini ya. Yang biru. Ini berarti 1 nih yang biru. Ini yang tengah. Nah, dapat 2 titik ya. 2 titik. Jadi 720 ini 3. Nah, kemudian titik ini tadi ini 3, 720. Kemudian kalau low pass filter ke kanannya diambil 1 dekade lagi. Dari 720 ke kanannya berarti kali 10 berarti 7.200 ya. Berarti 7,2 kilo. 7,2 kilo. Nah, ini turun saya ambil dulu ke bawahnya apa? Ya, ini saya tampilkan lagi ya. Kemudian ini roll off belum ada. Dia akan roll off. Ini kan 3 dB ya. Roll off. Atau turun ke bawah gitu ya. Roll off. Koordinatnya adalah minus 20 dB per dekade. Orde 1 ya. Orde 1. Jadi dia ini minus 20 dB. Ini belum ditampilkan ya. Ya. Dia akan roll off-nya ini belum ditulis tadi. Nih, roll off-nya ya. Roll off minus 20 dB per dekade. Dari apa? 1 dekade. Berarti 1 dekade geser dulu ke kanan ya. Kalau high, kalau low, berarti dari 720 geser ke kanan menjadi 7.200 atau 707,2 kilo. Nah, dari 7,2 kilo itu turun 20 dB, minus 20 dB. Jadi sampai dia minus 23 kan. Jadi dari 2 3 ya mulainya ya. Jadi sama dengan tadi min 3 dB kurang 20 dB per dekade ya. Sama dengan 23 dB per dekade. Nah, ini dia. Nah, dapat koordinatnya, baru dihubungkan garisnya. Selesailah respon frekuensi kita. Ya. Yang pertama, 3 dB-nya dapat dari AV ya. AV-nya adalah C dibagi dengan Z. Nah, di 20 dB. Untuk turunnya pada minus 3 dB, kalau idealnya dari minus 3 dB langsung ke bawah. Langsung ke bawah ya. Tapi tidak, karena dia ada C-nya, dia akan bergerak dulu 1 dekade ke kanan. Turunnya berapa? Minus 20. Ini minus 23 ya. Minus 23. Bentar saya simpan dulu.
minus 23 dari min 3 dikurangi 23. Jadi minus 3 minus 23. Nah, kita kembali lagi ke sininya tadi. Ya, kenapa 23-nya tadi ya? Nah, pertama kita ambil dulu frekuensi cut off 720 ya. Kenapa? Ini boleh terserah. Mau mulai dari 10 boleh, mulai dari 1 boleh, beli 1 kilo juga boleh. Tapi jangan langsung di sini 1 kilo. Kirinya nggak ada karena dia di bawah 1 kilo kan. Nah, boleh 1 kilo. 100 namanya, boleh. 100 1 kilonya di sini, berarti 720-nya di sini kan. Nah, sampai 10 udah 100 72 kilo ini. Diambil ke kanannya 1 dekade 7,2 kilo. Ini yang bulatnya, yang sebelah ini ya. Nah, 720 itu di mana koordinatnya? Ke bawahnya adalah min 3 dB. Daripada sampai min 3 dB, 20 log 0707 sekian ya, minus 3. Ya, yang hitam. Kemudian ini koordinatnya ya. Jadi koordinat yang hitamnya adalah koordinat 720 frekuensinya, AV-nya minus 3 dB. Nah, ini hitam. Kemudian ke kanannya 7,2, berarti dikali 10 gitu kan. Nah, koordinatnya apa? Jadi dia adalah minus 23 dB. Dapatnya dari mana? 20 dB minus 3 dikurangi minus 20 dB. Karena 1 dekade. Jadi dia on off-nya itu adalah N dikali minus 20 dB per dekade. Karena N-nya 1, makanya ya, ordering 1 ya 1 kali minus 20 ya minus 20 ya. Jadi minus 20 dB. Karena dia mulainya bukan dari 0, minus 3, berarti turunnya dari minus 3 adalah min 23 dB. Nah, ini koordinatnya dapat. Yang satu adalah koordinat 720 Hz dengan minus 3. Yang satu lagi 7,2 kHz dengan minus 23. Dihubungkan mulai dari, kalau idealnya yang biru, lurus tetap di atas dia. Itu nyatanya kan tidak, dia ke bawah. Minus 3. Ini saya besarin ini ya. Nah, yang biru sebenarnya, ini yang biru. Idealnya sini kan? 0. Di atas. Tapi dia ternyata tidak seperti itu, gitu ya. Biru. Yang biru garisnya pas sini. Nah, itu yang biru. Ideal. Yang biru itu ideal. Nah, ternyata dia tidak ideal kan? Jadi dia minus 3. Kalau itu kan tetap dia dari sini rata, atenuasi tetapnya tidak. Berkurang walaupun maksimalnya hanya minus 3 dB sampai frekuensi cut off. Kalau idealnya kan tidak, tetap sama di sini kan? Tidak ada yang turun. Tapi nyata ini turun sampai minus 3 dB dari mulai sini ya. Panjang ini sampai frekuensi cut off minus 3 dB. Tetapi setelah frekuensi cut off dia akan dropnya jauh. Kalau kita maunya langsung lurus ke bawah ya, ideal lurus ke bawah. Tidak, ini akan ada kemiringan. Karena kapasitor tadi ya. Kemiringan ini adalah minus 20 dB per dekade. Sedangkan kalau sini sepanjang ini tadi nih, berapa dekade nih? Kalau mulai dari 1 umpamanya, 1 dekade, 2 dekade, 3 dekade gitu ya, hanya minus 3 dB. 3 dekade. Ini hanya 1 dekade, minus 20 dB di stop band-nya. Inilah respons frekuensinya merah. Yang merah. Ini yang kuning saya buat untuk yang satu kotaknya 1 ya jaraknya. Oh, ini kan satu kotak kecilnya ke bawah 2. 0, min 2, min 4, min 8, min 10. 10 sini. Tapi kalau yang kuning itu, min 10-nya di sini nih, 20. Nah, ini 23 tadi kan. Minus 3 ke, nah ini koordinatnya, minus 3 dengan 720, dapat yang hitam. Ini satu lagi, minus 23 dengan 7.200. Dihubungkan. Nah, itulah respon frekuensinya. Nah, ini nanti kalian buat di rumah ya. Yang merah ya. Ini yang merah dulu. Ini yang merah. Yang merah ya. Nah, kalau yang kuning ini dia ininya adalah responnya adalah yang ke bawahnya. Ini sama ya. Sama. Cuman ininya 20 dB-nya di sini. Nah, ini. 43 di sini. Nanti kita gunakan. Orde 2 nih. Kalau kita gunakan ini ya sama. Ini kan ininya 5, ini 10, ini minggu 3-nya di sini. Nah, ini kan ini sama ya. Nanti tinggalkan tuh orde 2. Nah, ketika saya. Yang merah ya, merah. Jadi kalau kita ininya apa ya? Sini dia umpamanya
Oh, saya maunya ini Pak, satu-satu ini satu, berarti ini kan 5, ini 10 min 23-nya di sini ya. Seperti ini nanti dia, nanti saya kembalikan. Ini dia. Itu dia. Itu ya, ancamannya. Kalau ini video nanti kalian bisa lihat kan. Nah, ini dia. Kalau ininya min 23-nya di sini ya. Min 23-nya di kuningin. Nah, saya kembalikan dulu. Karena nanti kalau ini untuk order 2-nya 43 nanti terlalu jauh. Makanya saya buat ini order satunya udah dua-dua aja. Karena nanti 43 kalau nanti order 2 43-nya 2 kali ini ya. Nah, jauh, terlalu jauh. Susah untuk ditampilkan. Nah, itu kenapa ini angkun ini order 2 nanti. Yang merah ya. Jadi koordinatnya dari sini 0-nya 0, ini min 23. Min 23-nya kamu terserah. 1-1 boleh, 2-2 boleh. Ini yang 22 ya. Itu garis kecil 2. 4, 8, 6, 10. Min ya, bawah. Ini makanya ke atas nggak apa-apa. Kenapa? Dia tidak akan lebih dari 1 ya. Makanya dari 0. Jadi log 1 itu kan 0. Minus dia ke bawah kan minus. Itu order 1. Apa sekitar. Order 2 nanti dia berarti komponen reaktifnya kalau di sini dia C tadi ya, harus ada 2. Nah, ini bisa kita buat gandeng. Tetapi dia tidak otomatis tadi frekuensinya tetap, frekuensinya akan bergeser. Nah, supaya dia tidak bergeser nanti kita simulasikan. Nah, itu dia. Berapa frekuensinya yang diperlukan. Tuh ya, kita masuk lagi ke ininya. Itu contoh. Jadi contohnya seperti itu itunya ya. Jadi dia dari apanya namanya perhitungannya langsung respon frekuensinya. Ini yang tengah ini kita ingin mengetahui bahwa benar itu turun. Kalau idealnya tadi kan tetap mau dia 100 Hz, mau 10 Hz, mau 700 Hz sampai 720 dia tetap harus 10 volt terus kan? Tapi ternyata kan tidak. Makin mendekati apa dia? Tapi dia nanti sekitar 0707 ya. 720 nanti dia 707. Gitu ya. Sekarang kita masuk dulu ke low pass filter order 2. Dia bisa untuk filter pasif ini bisa digandeng 2 buah low pass filter. Tetapi kalau R1 R2-nya sama, C1 C2-nya sama, kalau secara hitungan dia akan sama frekuensi cut-off-nya ya. Tetapi dalam prakteknya dia akan bergeser. Kalau kita hitung dia sama, dalam hitungan sama ya. Nah, nanti kita lihat simulasinya. Nah, ini saya lihat ke simulasinya dulu ya. Yang barusan. Simulasinya low pass filter ya. Low pass filter lihatin simulasi hasil ininya ya. Jadi baru kita frekuensi kita geser-geser outputnya berapa. Nah, itu ya. Ini 100. Nanti kita lagi yang 720-nya berapa. tujuh ini ya. Nanti saya buat juga fade out-nya langsung. Ini peak to peak ya, udah. Ini yang saya tampilkan. Ini respon frekuensinya ya, bentuk respon frekuensi dari rangkaian filter. Ini ya, 4,7. Ini sebut dulu ini 10 kilo ya ininya. Nanti kita lihat 10 kilo dengan nanti yang 100 tadi ya. 100. Nah, frekuensinya sama ya. Kita lihat ini dulu yang 100 dulu. Ya, di osiloskop.
Respon yang di bawah adalah perbandingan V out dengan V in. Ini atas responnya. Ini responnya dulu ya, respon seperti ini. Turun. Nah, ini kan yang di tengah-tengah ini dia. Ini kita 720 di sini. Minus 3 dB ya. Susah, agak susah. Ini lewat dikit. Nah, ini ya. Ini lah. 3 ini ya. 7 lebih kan. Ini juga lebih dikit. Di sini dia. 700-an 20. Roll off ke bawah. Nah, kita lihat kalau fasanya nih. Pada saat minus 3. Kecil ya. Minus arus tangan tadi ya. Minus 3. Nah, kita sini ya. Turun ke bawah. Ini sudah atenuasi dengan 0 nih. Ini responnya. Nah, dapat kita ya. Susah untuk tepat nilainya, susah kalau ini terlalu nggak sensitif ya. Untuk dapat minus 3 ya susah nih, pas minus 3. Lebih dikit, kurang dikit kanannya. Ini ya 720-an ya. Masih kurang kan? Nah, ini outputnya. Tadi sambil 100 Hz tadi kan. Kalau idealnya kan tetap, harusnya tetap output dengan input ini ya. Sama ya. Nah, ini lihat. Ya. Ini berapa tadi ini? 100 Hz ya, bukan 100 kilo ya, 100 Hz. Nah, lihat nih. Berubah dia kan. Nah, ini lihat. Pause. Nah, ini kan bersama kan? 100. Input dan output bersama. Nah, 10 berapa tadi dia? 100 Hz ya. Nah, turun tadi kan? 9,9 tadi kan? Ya. 9,9 berapa tadi? Ya kan? 9,9 kan? Nah, 9,9 kan? 9,9 ya. Nah, turun dikit cuma kan? Kemudian kita naikkan lagi dulu ini. Dari 100 1000 dulu lah. Ya. Kan tadi berapa? 720 ya? 100 500 dulu lah. 500. Ya kan lebih turun lagi ya. Akan lebih turun lagi. Nah, ini kan lihat ininya. Nah, yang birunya akan geser kan? Nah, ya tadi outputnya harusnya kan katanya fasanya 0 kan? Ternyata ini nggak bergeser nih. Ini geser. Ini turun lagi kan? Yang biru turun lagi. 1000 tadi 500 kan? 720 yang pas. 20 yang pas pada frekuensi cut off ya katakan. Nah, dia turun lagi. Ya. Turun lagi kan. Nanti baru tadi 10 kilo. Nah, 10 kilo berarti udah 2. Sebelum 10 kilo kita ambil dulu 5 kilo dulu ya. 5 kilo lah. 5 kilo. Ya kan lebih kecil lagi. Karena sebenarnya sudah lewat dari frekuensi cut off. Frekuensi cut off-nya masih turun. Ini dia 70%-an ya. 0,707. 70% ya. 70% ini. 70%. Ini kan 2 ini ya. Ini 1 dengan 70%-an ya. 70%-an ya. Pada frekuensi cut off. Tapi kalau udah di atas 5 dia akan kecil. Nah, ini lihat kan. Ini udah 5 kilo nih. Outputnya makin hilang. Semakin jauh di frekuensi dia akan hilang. Maka dia tidak diterima lagi frekuensi. Sebenarnya masih ada teman sangat kecil yang nggak diterima ya. Nah, baru nih kita ambil yang 10 kilo. Yang tadi contoh yang tadi ya. 0, sekian kan di bawah 1 hertz ya, di bawah 1 hertz dijalankan. Ini dia kan. Nah. Tuh. Jadi katakan dah kecil sekali kan. Di bawah 1 volt. Ini adalah 10, ini 5, ini bagi kan di bawah 1 volt.
nggak sampai 1 volt. Ya. Makin jauh dia, nah 10 kilo, ini kita ambil katakan 100 kilo. Udah, makin hilang. Karena dia frekuensi cut off-nya adalah, nah, ini kan dia nih. Nah, udah nggak kelihatan kan? Nah, ini birunya nih. Nah, kalau saya kecilin baru kelihatan. Nah, ini 1 volt aja, satu kotak 1 volt nih. Nah, nyampe kan? Berapa volt? Tuh deh ya. Kalau kita filter itu bahwa kesini itu sudah menjadi pass band. Filter yang dilewati. Nah, idealnya di sini tadi 0,7 idealnya di sini, tetapi nggak bisa karena kapasitor dia ngisi masuk pengurasannya itu per waktu, ini waktunya. Yang satu dekadenya adalah minus 20 dB. Kalau kita mau rata gini kan, dia di sini kan rata terus, sebenarnya kan turun dia. Dari 100 tadi turun, dari 200 turun, 1 turun, sampai di sininya itu adalah 70%-nya ya, dari 0%. Nah, ke bawahnya akan turun drastis. Nah, itu orde 1. Sekarang kalau orde 2, kita masuk ke orde 2-nya. Nah, orde 2 adalah bisa kita buat dia dari 2 buah filter, R dan C. R dan C. Dengan komponen yang sama, dalam hitungan, hasilnya dapat, umpamanya tadi R1, R2-nya ada 4,7 kilo, C1 dan C2-nya adalah 47 nanofarad, dapatnya secara hitungan dia adalah 700 frekuensi cut 720 Hz. Nah, ini di kaskade langsung. Ada dua kenapa? C-nya ada. Kemiringannya, pertama kemiringan adalah roll off-nya tadi, kalau tadi adalah hanya 20 dB per dekade, sekarang roll off-nya akan menjadi 40 dB per dekade. Bentar, saat ini dulu ya. Di roll off-nya, kita istirahat sebentar ya, ada azan ya. Azan kita mulai lagi ya, jangan jauh ya, sebentar doang. Orde 2. Nah, ini ya, bisa kita buat dari 2 orde 1 yang sama. Kalau dalam perhitungan, hasilnya ini akan sama. Tetapi dalam kenyataannya, dia akan bergeser sehingga nanti akan kita simulasikan berapa sebenarnya salah satu aja ya R-nya atau R2 ya. Jadi dia terdiri dari 2 buah rangkaian lepas filter. Ada 1 yang dihubungkan sehingga jumlah komponen reaktifnya menjadi 2 buah kapasitor ya. Sehingga ini disebut orde 2. Sehingga kemiringannya tadi roll off-nya kalau tadi kan 2 minus 20 dB per dekade, dari minus 3 berarti minus 23 ya. Sekarang dia akan menjadi 2 dikali minus 20 berarti minus 40 dB per dekade. Kalau dari minus 3 tadi mulainya mestinya minus 43 ya, titik bawahnya nanti ya, mestinya sama. Nah, kalau hitungan, tapi kalau dalam prakteknya nanti akan berbeda. Nanti kita
ini kan ya, sama seperti idealnya itu tadi ya. FC-nya sama, 2V, C yang mana, itu C-nya sama kan ya, sama. Impedasinya sama, karena R ininya sama ya, FC-nya juga sama. Nah, frekuensi cut off-nya akan ada 2, dia yang sama, sebenarnya sama saja itu. 2V RC ya, karena C1, C2-nya sama. Ini nanti mau kita ubah. C-nya, C1-nya, C2-nya 1/10 C1, R2-nya 10 kali R1. Supaya nanti frekuensinya itu tetap, kalau tidak, udah hitung-hitungan sama ya. Kalau di simulasi kita, dia akan bergeser, berkurang ya. Sehingga nanti frekuensi 3 dB-nya tidak sama lagi minus 3 ya. 3 dB ininya, frekuensi dB ini adalah frekuensi FC tadi dikali dengan, kalau tadi kan frekuensi 3 dB-nya sama dengan FC ya. Ini dia 2 akar 2 pangkat 1 N kurang 1. Sehingga bergeser ke kiri. Karena ini kan dikali lebih kecil daripada 1 ya. 2 pangkat setengah itu dikurangi 1 diakarkan. Sehingga dia akhirnya lebih kecil daripada 1. Jadi akan bergeser. Nah, nih. Ya, ini yang satu orde tadi cuma agak landai, ini lebih tajam, cuma dia berkurang. Kenapa? Frekuensi cut off-nya kalau tadi di sini frekuensi cut off sama dengan frekuensi 3 minus 3 dB. Nah, sini tidak, frekuensi cut off-nya minus 3 dB-nya adalah frekuensi cut off dikali akar 2 pangkat 1/N kurang 1. Kalau orde 2 berarti FC dikali akar 2 pangkat setengah kurangi 1. Bergeser. Supaya di sini nanti gimana? Nanti ada caranya. Ada 2. Kalau dalam hitung-hitungan sama ya, sama. Nah, ini dia dalam prakteknya. Nah, ini kita masuk dalam prakteknya sebelumnya nih. Filter kaskade pasif yang sama akan menghasilkan orde filter yang lebih besar. Sulit untuk menerapkan secara akurat karena impedansi dinamisnya masing-masing orde filter mempengaruhi rangkaian berikutnya. Namun untuk mengurangi, nah ini baru untuk menguranginya ya, kita membuat impedansi setiap tahapnya 10 kali tahap sebelumnya untuk R-nya. R2-nya dikali 10 kali R1. Dan C2-nya 1/10, sehingga sama kan? 1 dikali 10, 1 dibagi 10. Nah, di sini kan sama jadinya kan? C1-nya, R2-nya dikali 10. Beda kan? Tapi C2-nya bagi 10. 10 dibagi 10 ya 1 juga kan? Akhirnya sama. Tapi ini belum, masih memperbesar sih, masih menggeser di sini nih. Tapi belum sama, tetap belum sama. Untuk samanya nanti kita simulasikan. Berapa sih salah satunya R-nya atau C-nya kita ubah ya, supaya tetap di sini. Jadi R ini akan berubah besarnya. Nah, nanti kita simulasi kita buat. Pertama ini kita kali dulu untuk supaya ya, kalau dalam perhitungan ini sama ya. Dikali 10 bagi R2-nya, C2-nya dibagi 10, tanpa dikali 10 bagi 10 dia sama dalam perhitungan. Kenapa? Ini tanpa dibagi nih kan. 1 kali R2, 1 kali C2, dia akan sama. Kemudian jika R2-nya dikali 10, sedangkan C2-nya dibagi 10, ya sama aja kan. 10 kali 10 dibagi 10, 1 juga kan, sama. Dalam perhitungan sama, mau dikali. Tapi dalam prakteknya akan berbeda. Jadi kita lihat di sini. Yang tengahnya nggak usah kita hitung lah ya. Kita cari aja, sudah terbukti tadi, ada frekuensi cut off sama. Nah, berapa frekuensinya sebenarnya? Perhitungan dan simulasi. Hitungan dulu. Hitungan dulu ya, hitungan dulu. Nah, hitungan dulu. Ini orde 1, orde 2 ya. Ini ya. Ini tengah yang usah ya. Sama dengan tadi. Hitung frekuensi cut off, dapatkan responnya langsung. Nah, ini nomor itu juga ada di sini ya. Tapi agak cepat aja kita ini kan. Frekuensi ini yang belum dikali bagi ya, sama. Mau dikali 10 bagi 10 dalam perhitungan sama. Nanti di simulasi kita beda-bedakan. Kita bagi 10, dapatnya apa? Ternyata masih belum sampai. Harusnya tidak 20 kan? Akar dari 4.700 dikali 4.700 dikali 47 nanofarad dikali 40. Nah, kalau ini yang ini kita kali 10 berarti 47.000 kan. Tapi ini 4,7. Jadi ini kali 10 bagi 10 sama. Hasilnya akan sama. Dikali 10 bagi 10. Tetapi di dalam praktek akan berbeda. Geser dia. Tapi tetap tidak sampai 720 karena faktor ini tadi ya.
Ini dia tadi. Nah, ini yang ini. Sehingga dia berpengaruhi orde sebelumnya mempengaruhi orde berikutnya. Impedansi dinamis ya. Sehingga kalau dalam perhitungan sama. Nah, ini kan analog itu ya situ. Hitungan, karena dalam prakteknya akan berbeda. Hitungan sama. Sehingga kita kali 10 sama dalam hitungan. Ini enggak, makanya enggak sekali 10 sama ya. Kita kali 10 ini 4.700 dibagi 10 4,7 sama kan. Hasilnya 720 juga. XC-nya dapat 4,7. Ya, AV-nya dapat. Kemudian ininya AV per dekadenya 20 log. AV dalam dB ya. AV dB. Nah, ya, AV dalam dB-nya. 20 log AV atau 20 log 0,7. Sama ini kan. Karena orde 1 itu sama. Pasif ya. Pasif dia pasif sini nih. Nah, tetapi frekuensinya tidak ini. Ya, frekuensinya tidak 720 tapi berapa? Kalau orde 1 frekuensi FC sama dengan frekuensi F min 3 dB. Nah, di sini kita ini dulu aja ya. Orde 1 tadi dulu ya. Saya tambahkan. F min 3 dB sama dengan F min 3 dB sama FC ya. FC sama dengan orde 1. FC sama dengan 3 dB. Sama dengan 720 Hz. Orde 2 tidak. Nah, itu dia ya. Orde 2 tidak. Orde 2 dia akan bergeser. Nah, tadi 720, kita mau kali 10 bagi 10 nih sama. Dia dapatnya adalah FC dikali 2 pangkat 1 per N kurang 1. Artinya sama dengan 720 Hz dikali 2 pangkat setengah kurang 1 dapatnya 463. 2 pangkat setengah itu kan akar itu ya. 1,44. 1,44 dikurang 1, 0,44. Nah, di bawah 1 kan diakarkan, dia akan lebih kecil daripada 1. Nah, diakarkan saja lebih kecil ya. 1,44 dikurangi 1. 0,44 dibagi. Makanya 463. Ya, ini dalam perhitungan. Dalam itunya kita lihat ininya dulu ya. Ini ordenya. Ini orde 1 tadi, ini orde 2 bergeser. 463 katanya kan. Kita maunya tetap 720. Ini pertama ini dulu. Ini 463 nih kalau, nah ini kalau dia R1-nya, R2-nya 10 R1, SC2-nya 1/10 C1. Nah, baru dapatnya ini. Padahal tadi 720 kan. Nah, simulasi ini dulu. Jadi ini min 3 dB ya. Jadi 460 ya. 1 dekade ke kanannya 4,63. Cuman minusnya adalah 40 dB per dekade. Nah, itu dia ya. Bukan 20 dB lagi simulasinya. Respon frekuensinya itu ya. Ini tadi dia. 460 nih minus 3 dB. Yang hitam ya. Yang hitam seperti yang merah, yang hitam. Yang 460 ya. 460 ke kanannya adalah 4,6.
Cuman ke bawahnya, nah ke bawahnya bukan dia minus 23 tapi minus 43. Ini 0, 10, 20, 30, 40 minus 43. Garisnya ini ya. Yang garisnya pas bawah. Tiga ya, 40, 3. 20, 30, 40. Sini ya. Sudah ya. Hitam ya. Sudah ya. Jadi dia bukan 720. Ya, bukan 720. Jadi 460. Ini 460 ini sudah dikali 3, dikali 10, R2-nya dibagi 10. Kalau enggak dia akan turun lagi. Dalam prakteknya ya. Ini dalam perhitungan sama ya. Dalam perhitungan sama 460. Kita maunya kan 720 tadi. Coba ditajam ini kan. Nah, ini yang kuning nanti yang kita buatkan. Ya, 720 tapi ininya minus 40 dB per dekade. Nah, gimana itunya? Ini kan 0, 460. Kanannya 4,6. Jadi 460 ini minus 3. 460 minus 3 sama. Sama. Tapi kalau tadi 720 minus 23 kan? Ini enggak 4,6 dia minus 40. Ya. Kita maunya nanti minusnya tetap 43, tetapi frekuensinya tetap 720. Nah, itu kan yang mau kita. Ini sudah nggak sama kan? OD1 dengan OD2 sudah nggak sama. Nah, gimana? Nah, itu saya disimulasikan. Ini bisa tampilkan lagi. Nah, ini ya, 460. Bukan 720 seperti di atas tadi. Bergeser dia. Ini perhitungannya kalau sudah kita R2-nya dikali 10 ya. Tadi 4,7 menjadi 4.700. C2-nya 1/10 dari 47 menjadi 4,7 nano. Baru dapatnya 460. Kalau ditetap R1, R2 sama persis, tidak dikali 10 ya. R2-nya C1, C2-nya sama persis, tidak dibagi 10, ini akan lebih kecil lagi. Tapi dalam perhitungan sama. Mau dikali, tidak dikali, sama. Tapi kalau ini adalah hasil dikali 10 dibagi 10. 460 ke kanannya 4,6. Tetapi ke bawahnya tadi bukan yang hitam ya, hitam. Ke bawahnya bukan minus 23 tapi minus 43. Nah, ini hitam. Tadi yang merah ini 720 tapi ke sini ya. Tapi kayak ini ininya tajamnya dikurang. Ini kan rugi kita nih. Yang harusnya masih diterima ini sudah ditolak. Dari 460 ke 720 berarti kan berapa frekuensinya? Ya kan? 120, 160 hilangnya kan? 260 hertz hilangnya. Tapi ininya lebih tajam. Tapi kan ini yang nggak boleh. Ini kita mau kita lebih tajam, ini tetap segini. Nah, ini kan dengan simulasi. Nah, kita tampilkan simulasinya. Baru nanti kita hitung. Nanti yang untuk supaya ini tetap di bawah ini dulu. Ini yang aslinya nih. 4,7, 4,7.
47 nano. Nah, kita lihat hasilnya dia yang tadinya kita mau apa namanya 720 ya pada minus 3 dB-nya nih. Ini dapatnya hanya 270 lah ya. Jauh kan? Kalau sama 720 270 lah gitu ya. Banyak sekali hilangnya kan. Hampir 500 lebih hilang. Nah, sekarang yang keduanya kita kali 10 4,7 ininya R2-nya 47. C1-nya 47 nano, R2-nya malah 4,7. Hasilnya berapa? Tadi kan ini di bawah 300 ya. 260-an, 270-an. Nah, ini berapa jadinya? Kali di 10. Ini kali 10. Jadi dapat 670 kan? Nah, agak susah ya. Nah, ini lah. 420-an tadi kan? Kelewatnya 420-an. Udah kita kali itu. Bagi. Kalau nggak dibagi tadi dapatnya nih. Hanya di bawah 300. Kita kali 10 bagi 10, dapatnya baru 420. Nah, supaya dia tetap 720, nah, R-nya kita ubah dengan, yang mudah R ya, jangan C susah. Ini kira. Karena kita ubah supaya frekuensinya tetap dalam hitungan ya. Nah, ini bisa dapatkan R-nya itu, nanti kita simulasikan, saya tampilkan. 3, kalau tadi 4,7 ya, 3,025 kilo atau 3025 ohm. Dengan R2-nya 30,25 kilo. C-nya sama dengan yang di atas, 47 nano dengan 4,7. C-nya dibagi 10, ininya juga cuma R-nya kita turunin. Nah, kenapa dapatnya segitu? Nah, kita tampilkan Excel-nya. Jadi harus kita hitung. Tidak bisa sesembarangan. Nah, dari Excel udah dapat kan, baru kita masukin. Ini aslinya tadi kan, 120, ada 1. Kita ubah. Karena yang didapat sini kan adalah frekuensi cut off ya, sedangkan frekuensi cut off-nya itu frekuensi 3 dB-nya tidak cut off ya. Nah, ini yang 4,7 tadi ya, 4,7 yang aslinya nih. Ada 1. Dapatnya gitu ya. Nah, kita maunya frekuensi, bukan frekuensi cut off patokannya, frekuensi minus 3 dB. Kalau dia tetap ini dapat ya kan 460 tadi. Nah, gimana sudah 120? R-nya kita naikkan. Kita turunkan. Nah, di sini. R-nya diturunkan menjadi 3.200. Sehingga dapatnya frekuensi cut off menjadi 1.120. Nah, ini kan bergeser dapat 720, tapi kan frekuensi 3 dB ini. Nah, frekuensi 3 dB-nya. Kalau frekuensi cut off-nya tetap 720, frekuensi 3 dB-nya berarti 463. Geser ya kan? Ini pun kalau nanti R1 di R2-nya adalah 10 kali R1, prakteknya ya, dan hitungan sama. Dan C2-nya 1/10 C1. Lalu dapatnya 460. Jadi masih jauh kan? Ini udah dikali bagi 10 nih. Nah, coba. Sehingga ini kita cari frekuensi cut off-nya 1120. Kenapa? Karena dia dikali dengan dikali akar 2 pangkat setengah dikali kurangi 1. Ya, yang
tadinya 120, jadi hasilnya tadi harusnya 720 kita bagi dengan akar setengah, 2 pangkat setengah dikurangi 1. Nah, ini terus kurang itu berapa? Hitung ya. SQ RT 2 pangkat setengah ya, pangkat 0,5 kurangi 1. 2 pangkat setengah kurangi 1. Nah, tepat ini kan 0,64. Ini kalian nggak lihat ya. Hanya ada diam aja kalau nggak muncul di ini kan ya. Aneh ya. Ya. Kalau dia frekuensi cut-off 720, maka akan didapatkan frekuensi 3 dB-nya 463. Ini dengan syarat kalau dalam hitungan sama ya, mau dikali 10 R2-nya atau dan CD-nya bagi 10 atau tidak sama. Tapi dalam prakteknya ini adalah hasil yang sudah kita R1-nya di R2-nya dikali 10. Jadi 4,7 tadi R-nya, berarti R2-nya menjadi 47.000. Sedangkan kapasitornya tadi 4,47 nano menjadi 4,7 nano. Nah, dapatnya baru segini. Nah, supaya dapat dia 720, nah ini kan dapatnya adalah FC dikali akar 2 pangkat setengah kurang 1. Akar 2 pangkat setengah syarat ini 0,64359 sekian. Nah, kalau 720 nanti tadi saya bagi dengan ini, nah dapatnya kan 720 nih tadi ya. Saya bagi dengan ini, ya saya kali ya, bagi dengan ini, nah, dapatnya 463 kan itu. Dikali, ini kali ya. Nah, supaya kita dapat dia frekuensi cut off berapa dia supaya ininya 720. Nah, ini apa begitu tetap kan? Jadi 720 tadi saya bagi. Saya bagi dengan ini. Nah, dapatnya 1120. Nah, ini dia kan 1120 dapat di situ. 1120 dapat di situ. Ya. Dapat 1120 hektar ya. Nah, sini dia. Adalah pembagian antara ini adalah akar, setengah akar 2 pangkat 0,5 dikurangi 1. Nah, lihat. Ada ini kan? Nih. Tapi kita dapatnya segini. Untuk dapat frekuensi segini, berapa R-nya? Jangan dulunya kita ubah. C ubah R2 kan repot. Kita ubah R-nya. Caranya kita turunin. Pelan-pelan ya. Dari 4.000. Kalau ini naik ya, tadi 4.700 ya. 3.025 ya. 3.000 ya. Nah, tadi 4.700 hasilnya ya. 4.700. Sama tadi. 720 ininya, ini 463. Kalau saya naikin jadi 5.000, naik apa turun dia? Kalau ininya turun, ya berarti dia dinaikkan ya. Turun, kan berarti harus naik dari 4.700, kurangin ya, jangan naik. Dari 4.700, coba 4.000 dulu. 4.000. Dapatnya 449. Kita mau 1.120 tadi kan, ini masih 500. Naik, turun lagi. 3.000 umpamanya. 3.000 udah 1.129. Ini 726, lebih dikit. Masih kurang ya. Ininya 720 kan. Harusnya kita 1.120. Ini masih lebih besar, lebih besaran. Nah, baru dikurangi tambah dikit, kurang dikit gitu ya. Nah, dapatnya 1.120. Nah, berarti 20 kan. Nah, tadi kan kalau 3.000 saja berapa? Ini udah hampir kan, 3.000 udah hampir. Turun dari 4.000 kan. 1.129. Ininya lewat. Berarti kan jangan diturunin lagi, tambah dikit supaya ininya turun kan. Tadinya kalau 2.900 makin besar dia nih. Ya kan? Nah. Berarti dari 3.000 tadi tambah dikit. Sama 3.000 tadi dulu. 3.010 dulu lama. Oh, masih kurang dikit.
Nah, 3020 berapa? Gitu kan? Oh, udah hampir, masih lewat dikit. Nah, berarti kan tambah lagi dikit ya. 3030 umpamanya kan? Oh, kelewatan. Ininya turun dikit. Nah, ini harus turun kan? Nah, gitu. 125. Nah, pertama turunin dulu, kalau sedikit naik dulu. Oh, kalau naik dia turun. Nah, jangan. Kalau diturunin berarti. Nah, dapat di sini kan? 375 tadi. Nah, ini dia. Dapatnya akhirnya sebut 375 dengan syarat. Nah, syaratnya lagi ya. Kita kembali dulu ke sini. Ke simulasi ya. Dengan syarat dapat R ini tadi ya. Ini yang terakhir nih. Nah, ini udah geser tadi ya. Tapi yang tengah udah mending. 460 di atas kan jauh. 200-an ya. Nah, terjadikan 325 tadi kan. 3,25. Jadi sininya kali 10. Nah, harus 30,25. Ini tetap, C-nya tetap. Jangan dua-duanya diubah. Kalau dua-duanya diubah kita susah. Kan? R-nya kalau supaya dia naik, supaya ininya naik, berarti C-nya juga diturunkan. Salah satu ya, lebih mudah R. Saya gunakan R saja tadi yang lebih variasi R lebih banyak daripada variasi C. Nah, R-nya saya turunkan. C diturunkan bisa nggak? Ya bisa, cuma kan dia paratnya pakat min ya, min 9. Nah, itu dia harus besar turunannya. Susah nanti. Jangan nano, kecil lagi udah susah. Pico gitu kan. Nah, ini R lebih mudah. Yang salah tadi ini ya, ini baru kita lihat. Ini dapatnya 300. Jadi supaya dia frekuensinya sama tetapi lebih tajam, nah ini kita ubah. Nah, nanti simulasinya saya ini kan. Apa? Simulasi udah tadi ya, itu dia. Ininya. Nah, ini dia yang kuning nih. Nah, geser ya. Nah, lihat, frekuensinya tetap 720, tetapi ininya ke sini dia adalah 700 40 dB per dekade. Ini dia. Nah, lihat nih. Nah, ini yang kita hasilkan. Ini orde 1 sama 720, tapi dia hanya minus 20 dB per dekade. Sedangkan yang ini udah 40 dB per dekade, tapi frekuensinya malah hanya 460. Itu 460 kalau R2 dikali 10 R1, T2 dibagi 10 C1. Kalau tidak, dia akan geser lagi sini. 200-an di sini. Tapi pasnya dulu ininya deh. Ctrl C, Ctrl V. Dua ratus di sini nih. Ya. Kalau dia tidak dikali ini. Nah, ini yang hitam. Saya ganti warna ya. Apa dia? Kuning udah hijau lah, hijau. Nah, yang hijau itu adalah ada gambarnya, Pak? Layarnya, Pak. Nggak ada. bentar. Nah, nih. Yang hijau itu adalah orde 1, orde 2 ya. Kalau nggak kita geser-geser. R-nya adalah R1, R2, C1, C2-nya sama. Yang hijau. Ya, yang hijau. Ini dia sebenarnya. 200-an. Ya, 200-an tadi kan. Simulasinya. Depannya 200-an. Ininya. Nah, ini yang hijau. Sedangkan kalau ini berdasarkan perhitungan. Bukan dalam prakteknya ya. Kalau dalam prakteknya ini nih. Nah, ini dalam perhitungan, ini dia. 460 frekuensi cut off-nya, frekuensi 3 dB ya, karena frekuensi 3 dB dengan cut off berbeda. Frekuensi cut off-nya sama 720, mau dibagi 10 sudah dikali 10 sama ya, dibagi sama, cuma frekuensi 3 dB-nya dia 460. Nah, ini malah turun lagi ya, kalau tidak dikali 10 bagi 10 bagi 10 nih. Nah, supaya dia tetap dapat 720, mereka rugi kita nih.
260 ya ruginya. Oh, ini jauh lagi, hampir 500 ya, hilangnya. Tapi dia tajam gitu ya, tajam. Nah, untuk itu apa namanya? Kita ganti R-nya, diturunkan ini R-nya. Ini sudah diturunkan tadi yang kuning. Yang kuning itu adalah orde 2. Nah, di sini R-nya bukan 4,7 lagi, tetapi adalah 3,025 kilo, sedangkan R2-nya 30,25 kilo. C-nya tetap C1 47 nanofarad, C2-nya 4,7 nanofarad. Nah, yang seperti yang simulasi tadi ya, nih saya tampilkan. Nah, inilah dia apanya. Kalau tidak dia akan bergeser. Jadi orde lebih dari satu itu untuk mencari frekuensi dia akan bergeser. Tidak semudah kita hanya mengkaskadenya saja. Kita gandeng langsung. Oh, nggak bisa. Ya. Jadi ini terakhir ini adalah frekuensi cut off-nya tetap 720, frekuensi minus 3 dB-nya tetap 720, tetapi roll off-nya menjadi minus 40 dB per dekade. Ini hanya kita kali 10 bagi 10. Tetap kali 10 bagi 10, frekuensinya akan bergeser menjadi 460. Ini kalau hanya langsung digandeng tok, tidak diubah sama sekali, hanya dua orde satu tadi digandeng langsung, dapatnya hanya 200-an 20. 270 lah ya, frekuensi 3 dB-nya. Frekuensi cut off-nya tetap 720. Yang menjadi respon nanti kan ada frekuensi minus 3 dB. Yang dB-nya ini hanya 270. Ini 460. Ini baru 720. Jadi R-nya tetap harus kita ubah dulu. Nah, yang ubahnya tadi kita kalau dia karena frekuensi cut off-nya itu adalah frekuensi 3 dB itu adalah frekuensi cut off dikali akar 2 pangkat setengah kurang 1 kan. Nah, untuk mendapatkan frekuensi cut off-nya supaya frekuensi 3 dB-nya itu 220 berarti frekuensi cut off tadi kita bagi dengan akar 2 pangkat setengah dapat frekuensi cut off sekian. Untuk frekuensi cut off sekian berapa? Kita ubah R-nya. Dengan apa? Dengan kita simulasikan dengan Excel. Ya. Kalau Excel kan langsung masukin rumusnya kan, berubah nilainya, dia akan berubah. Pertama coba dulu naik, berubah nggak? Oh kalau dia frekuensi 3 dB-nya itu naik, itu dia. Tapi karena dia ini kan dibagi kan, ini kan seper ya. Nah, berarti dia harus dibuat lebih kecil. Kalau makin besar dia makin kecil frekuensinya. Makin kecil, frekuensi dB-nya akan makin lebih kecil lagi. Nah, berarti dia harus lebih besar. Lebih besar apa? R-nya diturunkan. Nanti kalau high pass filter kebalikannya harus kita kali supaya dia makin besar. Nah ini dia, ini 3 rangkaian. Ini aslinya sudah apa kan? Dia akan menjadi 220, 270 lah ya, 270. Kita kali 2 bagi 2, dia akan menjadi 460. Nah, kemudian baru R-nya kita ubah, kita kecilkan. Menjadi kira-kira 3 kilo lebih dikit ya. Baru dia frekuensinya sekitar 720, tapi frekuensi cut off-nya menjadi 1120. Yang menjadi patokan ke frekuensi 3 dB. Minus 3 dB ya. Minus 3 dB-nya menjadi 3, ini hanya bisa dibuktikan dengan simulasi atau praktek di lapangan ya. Kalau dalam hitungan ini sama nih. Ini sama. Kalau ini dia akan jauh lebih besar. Nah, kalau ini kan dapat 460 tadi kan. 460 itu ini dikali-kali R2-nya dikali 10, C2-nya dibagi 10 dari C1-nya. 40. Tapi kalau dalam perhitungan ini sama. 460 dua-duanya. Nah, ini baru kita geser frekuensi cut off-nya menjadi lebih besar supaya frekuensi 3 dB-nya minus 3 dB sama dengan yang kita tuju. Sehingga kita dapatkan filter dengan orde 2 tetapi frekuensinya tetap ya, tetap yang kita cari 120 tadi, dan dia roll off-nya menjadi lebih tajam sehingga dia makin mendekati idealnya. Idealnya yang biru nih ya, tidak lurus. Tidak lurus tidak akan dapat ya. Orde 10 pun dia nggak dapat. Tetap ada kemirikannya. Tetapi kita sudah berkotak-atik mengubah besaran R dan ini udah cukup nih. Ya, itu baru orde 2 pasif ya. Nah, kalau yang aktif itu akan lebih repot lagi.
Udah ya. Jadi kita tutup kuliah kita untuk sampai orde 2 ya, orde 2 daripada filter. Nanti untuk membuat, terutama untuk simulasi dan respon frekuensinya, nanti kalian lihat videonya ya, bagi yang belum. Nah, jangan tutup dulu, saya akan ngambil yang hadir dulu ya. Hadir saya ini dulu. Nah, kita tutup ya kuliah kita dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Tolong dilihat ininya ya, videonya untuk respon frekuensinya dan simulasi ya. Karena nggak bisa di ini kan nggak ada. Ya. Tutup ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak.